Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan SEO, di mana sekarang saya akan memberikan panduan bagaimana cara meramu meta title SEO untuk website-website yang memberikan jasa layanan atau jasa service. Di mana bagi Anda yang ingin mendalami SEO, Anda bisa lihat panduan lengkapnya di dalam playlist di channel Surahman ini, atau Anda bisa beli buku saya ini, buku SEO modern, SEO yang sudah diintegrasikan dengan menggunakan AI, yaitu SEO Domination, di mana Anda bisa memanfaatkan AI untuk membuat website Anda mudah diketemukan di dalam mesin pencarian. Oke, sekarang kita masuk aja langsung ke dalam pelajarannya, di mana untuk target-target website yang memberikan jasa layanan atau jasa service, format dasarnya adalah ini jasa utama, lokasi atau jangkauan, dan kemudian nama perusahaan. Itu adalah format dasarnya. Contohnya seperti ini: jasa arsitek rumah Bandung Raya dan Jawa Barat, arsitek bumi. Oke, tentu saja kata kunci utamanya adalah, atau jasa utamanya adalah, dia memberikan jasa layanan arsitek rumah. Domisilinya adalah daerah Bandung dan Jawa Barat. Ini dia menjangkau target lokal. Oh ya, untuk target lokal SEO saya sudah bahas di dalam video sebelumnya, silakan Anda lihat. Dan kemudian arsitek bumi ini adalah nama perusahaannya atau identitasnya. Dan yang kedua, servis AC dan kulkas Tangerang Selatan dan Jakarta andalan teknik. Oke, seperti biasa jasa layanannya adalah dia memberikan jasa AC, jasa perbaikan AC atau jasa servis AC. Dan kulkas ini servisnya juga bisa diganti ya dengan jasa perbaikan gitu ya, atau bisa juga perbaikan AC dan kulkas saja bisa, tapi bagusnya pakai jasa perbaikan AC dan kulkas itu juga bisa. Dan kemudian seperti biasa nih, lokasi menargetkan lokal SEO ya. Dan kemudian dalam teknik adalah nama perusahaannya atau identitasnya. Kemudian selanjutnya adalah catering, prasmanan, pernikahan. Jadi ini adalah jasa utamanya ya. Dia memberikan jasa layanan catering untuk prasmanan pernikahan. Dan kemudian domisilinya adalah Surabaya dan Sidoarjo. Dia bisa sampai ke Surabaya dan Sidoarjo. Kemudian nama perusahaan ini adalah Rasa Pesta. Kira-kira kurang lebih begitu. Ini adalah format dasar yang biasa digunakan orang untuk jasa layanan atau jasa service. Ini format dasarnya seperti itu. Nah, selain format dasar, Anda juga bisa menggunakan format benefit. Format benefit adalah formatnya seperti ini. Jasa utama, titik 2, benefit atau kelebihan, kasih minus, kemudian nama perusahaan. Contohnya seperti ini. Jasa pindahan rumah, titik 2, aman, cepat, dan murah, pindahin aja. Oke, jasa utamanya adalah jasa pindahan rumah, aman dan cepat adalah benefitnya. Dikasih titik 2 ini untuk memberikan nuansa pemisahan ya, jadi agar kelihatan nuansa pemisahannya. Dan namun meskipun gitu, karena dikasih titik 2, dia masih dalam satu cakupan gitu ya, masih dalam satu cakupan, jadi masih ada relevansinya, aman, cepat, dan murah, yaitu jasa pindahan yang aman, jasa pindahan yang cepat, dan jasa pindahan yang murah. Kira-kira kurang lebih seperti itu diartikannya. Dan kemudian pindahin aja ini adalah nama perusahaannya. Kemudian digital marketing agency, tingkatkan penjualan online, market go. Oke, jasa utamanya tentu ini ya, jasa untuk memberikan layanan digital marketing. Kemudian tingkatkan penjualan adalah kelebihan atau benefit yang disediakan oleh perusahaan ini, yaitu market go. Kemudian jasa fumigasi gudang, bersih total dan bergaransi anti rayap.id. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan ini bisa juga di benefitnya basmi rayap hingga tuntas. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Tuh variannya nanti bisa dikembangkan, basmi kecoa hingga tuntas, dan seterusnya. Jadi format dasarnya disesuaikan aja seperti ini. Kalau Anda mau mengutamakan benefitnya atau benefit dari keunggulan dari jasa layanan yang sedang Anda berikan, keunggulannya apa aja bisa dimasukkan ke dalam meta title agar nanti bisa diketemukan di dalam pencarian Google oleh banyak orang. Dan yang kemudian adalah format spesialisasi. Oke, format spesialisasi adalah seperti ini: jasa spesifik untuk
Untuk ini kata sambung ya, target klien, kemudian dikasih pemisah nama perusahaan. Oke, contohnya seperti ini, konsultasi keuangan untuk startup dan UKM, Finpro Advisory. Konsultan keuangan ini adalah jasa spesifiknya ya, jadi dia hanya membidik untuk jasa layanan konsultasi keuangan ya, konsultan keuangan aja, bukan konsultan pajak tapi memang konsultan keuangan. Mungkin nanti bisa dipajak di dalam itu, tapi dia membidik keuangan lebih pada ke neraca dan lain sebagainya. Di sini untuk startup dan UKM dia fokus di sini ya, target kliennya adalah untuk startup, perusahaan-perusahaan startup yang baru berkembang atau baru merintis, dan kemudian untuk UKM yang juga baru merintis atau yang sedang berkembang. Finpro Advisory ini adalah nama perusahaannya. Nama perusahaan ini bisa dimasukkan ke dalam meta title, tujuannya adalah untuk branding. Jadi kalau orang cari apa ya, itu ada jasa keuangan, dia lupa ya, nama perusahaannya apa gitu, lupa ingat gitu orang, kemudian dia ingat, oh ya nama perusahaannya adalah Finpro Advisory. Nanti ketika diketik di Google, dia keluar tuh website dan orang bisa menelusuri. Dan kemudian jasa desain logo untuk kafe dan restoran, The Logo Studio. Jasa desain logo ini adalah spesifik ya, layanan spesifik nih, dia memberikan jasa layanan hanya logo saja gitu. Tapi nanti kalau misalkan Anda mempunyai jasa layanan desain grafis dan logo termasuk di situ, ya itu nanti bisa dimasukin ke halaman produk atau halaman layanan, atau juga bisa di artikel SEO untuk membidik kata kunci yang spesifik, yaitu jasa desain logo. Nah, target kliennya adalah kafe dan restoran. Target kalau untuk grafis kan bisa dikembangin kemana aja ya. Jadi untuk kafe dan restoran ini adalah salah satu, bisa juga untuk perusahaan, untuk UMKM dan seterusnya, itu nanti bisa dikembangkan untuk artikel SEO lainnya. Jadi itu runutannya. The Logo Studio adalah nama perusahaannya atau identitasnya. Kemudian yang satu lagi contohnya training public speaking untuk eksekutif VJ empowerment. Dimana jasa spesifiknya adalah training public speaking, jadi memberikan jasa training untuk public speaking, dan yang dibidik adalah eksekutif. Oke. Ini target kliennya. Nah, target klien lagi-lagi bisa disesuaikan dengan kebutuhan, aneka kebutuhan lain sebagainya. Selama masih relevan dengan jasa layanan, bisa dikembangkan lagi target lainnya. Target kliennya itu bisa dikembangkan lagi. Jadi sesuaikan saja, tidak harus seperti ini, tapi ini disesuaikan satu. Misalkan jasa training public speaking untuk eksekutif itu satu, jasa public speaking untuk content creator, misalkan seperti itu. Itu bisa nanti dikembangkan. Jasa public speaking untuk politisi, kira-kira kurang lebih seperti itu. Itu nanti bisa dikembangkan lagi. Jadi bisa dibuat artikel sebanyak mungkin. Kemudian selanjutnya adalah format pendukung, yaitu formatnya adalah jasa utama dan jasa pendukung. Jadi format pendukung ini adalah jasa pendukung. Jadi ditambahkan jasa utama dan jasa pendukung, kemudian lokasi dan nama perusahaan. Oke, contoh jasa SEO dan maintenance website. Indonesia adalah lokasinya yang dibidik, karena kan jasa SEO dan maintenance website bisa dilakukan di mana saja. Dan kemudian nama perusahaannya Nusantara Web, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kemudian jasa utamanya adalah service. Jadi di sini jasa utamanya jasa SEO, jasa pendukungnya adalah maintenance website. Nah, di sini yang terpenting adalah masih ada relevansinya antara di sini jasa pertama, jasa utamanya dan jasa pendukungnya. Jasa SEO-nya dan jasa maintenance website kan masih ada relevansinya. Kemudian service CCTV, instalasi jaringan internet, ini masih ada korelasinya, masih ada relevansinya. Kemudian Jabodetabek, dia hanya membidik area lokasi Jabodetabek saja. Dan kemudian Sentra Security adalah perusahaannya, renovasi kamar mandi dan kitchen set. Kitchen set ini kan masih ada hubungan dengan jasa renovasi. Jadi selain bisa merenovasi kamar mandi, juga bisa merenovasi kitchen set. Domisili Jakarta, jadi area layanan di Jakarta, dan kemudian namanya rumah bangun adalah identitasnya. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu. Itu adalah yang bisa Anda pergunakan untuk mengoptimalkan meta title Anda untuk kebutuhan website-website yang berbasis jasa layanan atau service. Dan kemudian selanjutnya adalah penerapan
Untuk penerapannya tentu saja Anda terapkan di halaman konten yang relevan dengan isi dari meta title. Jadi Anda nggak bisa masukin meta title kalau kontennya nggak relevan. Kontennya harus relevan. Jadi kontennya kalau ngebicarain tadi tentang jasa renovasi kamar mandi, ya isinya konten jasa renovasi kamar mandi, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan itu bisa diterapkan di halaman home atau front page, yaitu bisa langsung dimasukin ke situ. Bisa juga pada halaman layanan dan harga yang terkait dengan jasa-jasa yang tadi dibidik. Dan kemudian selanjutnya pada postingan artikel ini paling efektif dan fleksibel. Jadi nanti Anda bisa membidik banyak kata kunci, membidik banyak variasi-variasi permainan meta title, sehingga kesempatan untuk diketemukan oleh pencari informasi melalui mesin pencari Google lebih banyak lagi. Jadi kalau saran saya sih selalu perbanyak postingan di artikel SEO, karena ini paling efektif dan paling fleksibel. Anda bisa main ke kata kunci seperti apa, selama benang merahnya dengan jasa layanan utama di websitenya, konten utama di websitenya nggak melenceng. Oke. Kalau misalkan memberikan jasa renovasi tadi kan, renovasi kamar mandi, renovasi kitchen set, bisa juga nanti renovasi taman atau pembuatan taman dan lain sebagainya, itu nanti bisa dimasukin dan dieksplorasi lebih banyak lagi ke dalam artikel SEO.